adalah karena faktor keselamatan. Sudah berkembang pesat, teknologi pesawat pun sudah sangat canggih, yang mampu melewati segala kondisi cuaca. Namun tidak dengan Antartika. Alasan utamanya adalah karena faktor keselamatan. Maka dari itu, maskapai-maskapai komersil di dunia melarang pesawatnya untuk terbang melintasi Antartika. Keselamatan apa yang dimaksud? Ya keselamatan Anda lah. Kalau pesawatnya tiba-tiba kehabisan baterai, dia mau mendarat di mana? Sementara di bawah, ya kan tidak ada penduduk. Di Jonggol. Dilansir dari detik.com, Federal Aviation Administration atau FAA, otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat misalnya, mereka menjelaskan bahwa pesawat-pesawat yang terbang harus berjarak sekitar 1 jam penerbangan dari bandara terdekat jika terjadi keadaan darurat, sehingga pesawat bisa mendarat. Aturan itu disebut Extended Range Operation Two Engines Airplanes atau ETOPS. Nah, faktor kedua adalah kuatnya medan magnet di kutub bumi itu. Hal ini membuat arah navigasi pada radar menjadi tidak berarti. Terus tanpa radar, kita tidak tahu tuh harus kemana. Kata salah seorang pilot dari Amerika Serikat yang tidak mau disebutkan namanya karena takut ria. Dan lagi, di Antartika itu kan tidak ada bandara, sehingga jikalau terjadi kegagalan mesin, dia mau mendarat di mana? Di Jonggol. Kalaupun sang pilot berhasil mendaratkan pesawatnya di sana secara darurat, para penumpang pun ya tidak tahu harus berbuat apa di tengah padang es yang sangat luas. Ada yang bawa kompas, tapi nggak guna. Yang satu lagi bawa kompas, terigu. Di saat seperti ini, mengarungi padang es bukanlah pilihan yang tepat. Ngapain juga es dikarungin? Noh, terigu karungin. Lalu, kenapa pula ada banyak peneliti yang tinggal di sana? Dia ke sana itu naik apa? Naik angkot. Ya mereka naik pesawat sih. Tapi pesawat yang mereka tumpangi itu memanglah pesawat khusus untuk para peneliti. Dan biasanya ukurannya itu kecil, sehingga lebih mudah untuk mendarat dan lepas landas. Tapi mereka ke sana itu ya mendarat di sana, bukannya melintasinya. Jadi, apa yang akan terjadi jika kita melintasi benua Antartika? Ya tidak ada. Tidak ada. Tapi kalaupun sekiranya bisa, kita akan tembus ke sisi lain di benua itu. Jadi, itu-itunya. Tentu untuk mencobanya penuh dengan resiko yang terlalu berbahaya. Apalagi benua ini terlalu luas tanpa adanya pom bensin. Kalau bahan bakar habis, habislah kita. Jadi, apakah Anda rela melawan itu semua demi membuktikan teori konspirasi? Waduh. Kalau masih ada jalur yang aman, kenapa harus lewat di atas Antartika? Kalau ada yang susah, kenapa harus mudah? Selain Antartika, ada juga beberapa tempat di bumi yang dilarang untuk dilintasi oleh pesawat, seperti daerah Tibet misalnya. Apa alasannya? Di mana itu Tibet? Dia berada di wilayah di perbatasan Asia Timur dan Asia Selatan. Letaknya berada di bagian selatan Tiongkok dan berbatasan dengan India, Nepal, Burma, dan Bhutan. Tibet dikenal sebagai dataran tertinggi di dunia karena ada kompleks pegunungan Himalaya di sana. Dulunya pesawat melintas di atasnya, tapi sekarang tidak. Karena ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan. Pada Perang Dunia Kedua, pesawat terpaksa melintas di daerah pegunungan tersebut karena saat itu jalan raya Burma yang menghubungkan Burma dan Tiongkok dikuasai oleh bangsa Jepang. Sehingga pilot harus terbang untuk mengantar barang dari India dan Burma ke Tiongkok melalui Tibet. Namun rupanya ada lebih banyak pilot yang gugur saat terbang melintasi wilayah pegunungan Tibet dibandingkan gugur karena serangan musuh. BTW, wilayah Tibet ini sangatlah luas, yaitu 2.500.000 kilometer persegi. Waduh, bayangkan aja tuh kalau lu nyasar di situ. Nggak bakalan didapat. Di sana juga berdiri kokoh gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest, setinggi 8,8 km dari permukaan laut. Oke, mari kita bahas alasannya. Alasan pertama, karena kurangnya bandara di Tibet. Dilansir dari kompas.com, di seluruh wilayah Tibet hanya ada 2 bandara yang beroperasi, yaitu Bandara Lhasa Gonggar di Lhasa dan Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu. Nah, jika sampai terjadi situasi gawat di atas pesawat, tidak ada lapangan udara yang bisa kita gunakan untuk mendarat. Masa kita mendarat di lapangan tenis meja? Mama. Kemudian, mendarat di Lhasa juga belum tentu baik, karena ketinggian Lhasa adalah 3.650 meter di atas permukaan laut. Ini bisa membuat beberapa orang sulit bernapas, dan harus kursus bernapas. Ini adalah video tutorial bernafas part kedua. Pilot memiliki prosedur drift down saat salah satu mesin pesawat mati. Pesawat modern masa kini masih bisa terbang meski ada mesin yang mati. Yang penting bukan kamunya yang mati.
namun pesawat harus melayang turun ke ketinggian yang lebih rendah. Ketinggian ini ditentukan oleh berat kotor pesawat. Tapi bagaimana kalau pesawatnya tidak kotor? Bukan itu maksudnya. Tapi di atas Tibet, batas ketinggian yang aman ini akan lebih rendah dibandingkan di dataran biasa, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Alasan selanjutnya adalah adanya turbulensi yang berbahaya. Dalam penerbangan, ada istilah clean air turbulence. Turbulensi ini tidak bisa dilihat dan bahkan tidak bisa diprediksi oleh pilot. Clear air turbulence disebabkan oleh adanya pusaran udara yang terbentuk saat aliran udara terganggu oleh pegunungan yang tinggi di area yang memiliki angin tegak lurus yang kuat. Turbulensi ini juga bisa terjadi di tempat yang sering ada pembalikan suhu. Jika terjadi, clear air turbulence bisa membahayakan pesawat. Pesawat bisa oleng-oleng ke kiri dan ke kanan. Dengan melihat semua resiko itu, maka pesawat pun dilarang melintas di sana. Kalau masih ada jalur yang aman, kenapa harus naik ke situ kan? Tapi kecuali kalau memang ada kepentingan sih untuk ke sana. Atau mungkin bisa tuh kita naik burung ke sana. Yang nggak tahu juga gua, apakah burung juga bisa terkena turbulensi. Kalau kalian masih bingung, silahkan tanyakan kepada Master Limbat. Waduh, lagi makan apa tuh, Man? Mari kita berdiskusi dengan tenang dan jangan ada yang saling melempar meja. Terima kasih.